Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'ala al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil akhyar wa ummatil abrar, amma ba'd. Ayyuhal jamaah, as'alullah hayatakum fid dunya wal akhirah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai, saya membacakan 6 doa. Saya berapologi dulu. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, karena harusnya dibagikan fotokopi yang difotokopi oleh pengurus, tapi ketikanya dari saya atau tulisan tangan dari saya. Sekarang belum, jadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Lupa karena pergi ke Malang, pulang Kamis, langsung kerja, kemudian lupa ya. Kalau gitu sama-sama kita bacakan doa tersebut dan ikuti saya, mudah-mudahan bisa langsung hafal. Sama-sama setelah saya bacakan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna wa faqih awladana fid din wa allimna wa allimhum at-ta'wil. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka min hazaini rahmatik. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya wasi'ar rahmah. Amin amin ya mujibas salihin. Selanjutnya saya akan bacakan hadis qudsi mengenai ayat ke-7, ayat kedua sampai ayat ke-7 suratul Fatihah, hadis qudsi. Sebelum itu, supaya tidak berapologi lagi, minta maaf lagi, sesuai apa yang telah lalu, saya akan bacakan hadis dari baginda Rasulullah SAW
apa bunyinya dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dari Ali karramallahu wajhah, yang tidak pernah melihat kemaluannya. Beda sama kita, kalau buang air kecil dicekek dan dipandangi. Ini karramallahu wajhah. Yang kedua, memang dari awal kelahirannya, dari kecilnya sudah menyatakan Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga terjaga mukanya dari bersujud bukan atau selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah penjelasan dari karramallahu wajhah kepada mantu dari baginda Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mengenai apa? Mengenai ketika membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi membaca Allahu Akbarnya dibaca 34 sebagai ijazah kalau istri kita kecapean. Qala Ali radhiyallahu anhu, anna Fatimah alaiha salam syakat ma talqa min asar raha. Fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam sabyun fantalaqat falam tajidhu fawajadat Aisyata fa'akhbaratha falamma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarathu Aisyah bimaji'i Fatimah faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaina wa qad akhadna madaji'ana fadhahabtu li'aquma faqala ala makanikuma faqada bainana hatta wajadtu burda qadamaihi ala sadri faqala ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani idza akhadtuma madaji'akuma tukabbira arba'an wa thalasin wa tusabbiha thalathan wa thalasin wa tahmada thalathan wa thalasin wa huwa khairun lakuma min khadimin. Jadi ini hadis yang kemarin saya sampaikan. Rasulullah SAW itu nengokin anaknya, istri dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu Fatimah. Karena dikasih tahu waktu Ali datang ingin menyampaikan keinginan dari istrinya, kebetulan dia jumpa sama Nabi. Jadi Aisyah kasih tahu Rasulullah tadi Ali datang. Makanya Rasulullah kemudian nengokin anaknya. Nengokin anaknya perihal apa? Perihal anaknya ini Fatimah itu bekerja demikian capek menggiling gandum dari apa? Dari alat penggiling gandum yang terbuat dari batu. Itu kan ada tuh. Kalau kita lihat, misalkan kita cari searching, kita googling, itu gilingan
yang terbuat dari batu, gilingan gandum zaman dahulu yang terbuat dari batu itu ada. Kayak bulat, kemudian ada dorongannya gitu sambil muter. Nah, sambil muter. Itu kan capek banget ya. Tangan bisa kapalan. Orang perempuan biasanya takut banget sama kapalan. Tapi biasanya orang perempuan memang pada kapalan. Kapalan akan nyuci, kecuali yang duitnya banyak. Yang duitnya banyak udah pakai lotion untuk tangan, kemudian nyuci udah pakai mesin cuci elektrik pakai pengganti lagi. Nah, ini enggak, lelah, capek, sehingga menyampaikan kepada Rasulullah supaya dicarikan khadim atau khadimah, pembantu, supaya bisa membantu pekerjaannya yang demikian lelah capek. Makanya Rasulullah datang ke situ, kemudian lihat Fatimah lagi giling, kemudian nyampaikan pengen banget kalau dicariin pembantu sama Rasulullah, karena memang nggak punya kemampuan untuk membiayai nyari pembantu. Pengen banget gitu. Sebenarnya sih yang nyariin juga tidak Rasulullah, tentunya pasti yang nyariin juga suaminya nantinya, Ali bin Abi Thalib. Capek banget. Kemudian Rasulullah suruh istirahat Fatimah. Kemudian Rasulullah dialog kepada roha. Alat itu disebut roha. Jadi batu untuk menggiling gandum itu roha namanya. Di situ tadi disebutkan roha. Itu ngomong, kemudian itu gilingan muter sendiri. Berarti kan nggak bisa. Ya Rasulullah ya, muter sendiri gitu. Sampai banyak gandumnya beres, udah pada halus. Kemudian kata Rasulullah berhenti, maka berhenti roha tersebut menggilingan gandum yang terbuat dari batu. Berhenti. Kemudian menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau perintahkan aku untuk menggiling gandum milik Aisyah, milik Fatimah sepanjang hidupnya, maka akan aku lakukan. Bergerak sendiri akan aku lakukan. Kata Rasulullah, cukup. Begitu Rasulullah bilang cukup, ini batu ngomong lagi. Ada keinginan ya Rasulullah. Keinginannya apa? Kata batu tersebut, keinginannya, ya Rasulullah, doakan aku agar tidak menjadi batu yang menjadi bahan bakar api neraka. Kenapa? Kemudian membacakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat itu kasih tahu sama kita, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Di mana api neraka itu? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya dari manusia dan dari batu. Dia pengen didoakan oleh Rasulullah supaya jangan menjadi batu yang ada di neraka, yang jadi bahan bakar neraka. Rasulullah mendoakan. Pokoknya soal minta doa itu, batu minta doa. Sahabat sering sekali minta doa, ya kan? Anas bin Malik minta doa, ya kan? Orang tuanya minta
didoakan kepada Anas bin Malik yang ketika 8 tahun disampaikan kepada Rasulullah untuk berkhidmat ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang lain bisa ngasih bingkisan, kayak kita juga. Kalau ada orang terhormat kan ngasih bingkisannya, walaupun sekedar sedikit kita ngasih. Harapannya supaya mendapatkan keberkahan dari orang alim tersebut. Tapi jangan juga berlebihan. Kita sama. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, ketika ada bid'ah masang, kalau kita bahasa kita umbul-umbul ya, umbul-umbul menyambut kedatangan Rasulullah, atau bahasa kita kayak janur lah, semacam janur menyambut kedatangan Rasulullah sambil mengucapkan dan seterusnya. Itu ketika Rasulullah datang, kita nggak sampaikan kisahnya secara lengkap. Itu masing-masing penduduk Madinah berkhidmat, ngasih, kalau bahasa kita ngasih hadiah. Nah, orang tuanya Anas bin Malik nggak bisa, nggak punya apa-apa, hasilnya berkhidmat anaknya yang dikhidmatkan untuk menjadi pelayan Rasulullah SAW. Anas bin Malik didoakan, orang tuanya minta supaya Anas bin Malik didoakan. Wes Al-Qarni juga sahabat Rasulullah itu minta didoakan. Walaupun Wes Al-Qarni itu, masa iya sahabat minta didoakan, ya doa deh sendiri, bahasa kita gak enak gitu kan. Tapi tetap sahabat karena dipesan oleh Rasulullah minta didoakan. Jadi kalau kita minta doa sama orang yang alim tidak jadi bermasalah. Tentu bagusnya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala di waktu malam secara sungguh itu baik. Tapi minta didoakan tidak bermasalah. Maka batu tersebut didoakan oleh Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah, kepada Ali bin Abi Thalib, maukah engkau aku ajarkan sesuatu yang lebih baik ketimbang engkau meminta pembantu? Lalu diajarkan kepada keduanya untuk membaca apa? Membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Gitu ya. Kalau kemarin duburis sholat 33. Nah, ini jadi amalan. Jadi amalan kalau lelah banget istri kita, bukan berarti nggak perlu amalan, kasih aja duit 1 kepong, hilang capeknya. Nah, bukan begitu, gitu. Kasih amalan supaya hatinya menjadi tenang, tidak gundah-gulana, tidurnya juga waktu malam, enggak dengan cacian-cacian. Begitu bangun pagi juga enggak boleh dengan cacian-cacian. Itu sudah saya sampaikan, enggak boleh ketika kita bangun pagi tidak membaca doa langsung melakukan cacian-cacian atau kekesalan. Karena sebelum tidur kemarinnya kita mengalami satu peristiwa yang tidak enak, sehingga begitu bangun tidur kita melakukan cacian-cacian. Itu disebut dengan syikayah. Gak boleh ya? Gak boleh. Usi nafsi wa iyyakum. Usi nafsi. Saya juga jangan sampai begitu bangun tidur udah ngedumel sama bini, sama istri kita tentang pekerjaan kita kemarin. Baru bangun tidur. Na'udzubillah semua na'udzubillah. Saya lanjutkan. Itulah sebagai sambungan dari yang lalu supaya enggak jadi beban kedua bagi saya karena lupa menyampaikan. Nah,
Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah. Ini di hadis riwayat Muslim nomor 395, hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'ala. Aku membagi, kata Rasulullah SAW, qasamtu sholat, aku membagi. As-sholat itu bermakna Al-Fatihah. Qasamtu sholat, aku membagi Al-Fatihah. Baini, di antaraku, wa baina abdi, dan di antara hamba. Jadi dalam suratul Fatihah ayat-ayatnya itu kata Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi, separuhnya buat Allah, separuhnya buat hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksud hadis ini. Nisfaini wa li abdi ma sa'ala, menjadi dua bagian. Bagi hambaku apa yang dia telah baca. Ini sebagian ulama makanya mengatakan kalau mau sesuatu kita seringkali membacakan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah, begitu. Walaupun tentu ada pendapat lain yang mengatakan tidak ada itu Fatihah-Fatihah seperti itu. Tetapi tentu itu sebagian pendapat. Sedangkan pendapat yang kita ikuti adalah kita membaca Al-Fatihah terhadap apa yang kita kehendaki, kita inginkan, kita maksudkan. Makanya kita kalau ada apa-apa suka Al-Fatihah, Al-Fatihah. Salah satunya ini baru salah satu dari beberapa dalil. Ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, Hamidni abdi. Ini hadis qudsi. Hambaku telah memujiku. Jadi ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Makanya kalau lagi sholat ya benar-benar dengerin. Kalau lagi sholat munfarid sendiri benar-benar dibaca, dihayati bahwa ketika kita membaca ayat yang kedua suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, seakan-akan bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang berfirman ketika kita membaca ayat kedua tersebut. Allah sedang berfirman, menyampaikan kepada kita, hambaku sedang memujiku. Makanya harus serius ketika sholat jamaah maupun munfarid sendiri. Itu ada ya? Iya ada. Kemudian ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, Allah berfirman, Athni alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Jadi ketika kita membaca ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim, Allah hakikatnya Allah sedang menyampaikan kepada kita, hambaku sedang menyanjung. Serius lagi kita. Kemudian Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan. Ketika kita membaca ayat yang keempat Maliki Yaumiddin, hakikatnya Allah menyampaikan kepada kita, hambaku telah mengagungkanku. Ayat kelima,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Allah mengucapkan, Hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hakikatnya ketika kita membaca ayat kelima tersebut, Allah itu menyampaikan kepada kita, Hada baini wa baina abdi. Ini antara aku dan antara hamba. Wal abdi masalah dan bagi hambaku apa yang dia telah minta. Maksudnya begini nih, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Separuh yang Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami menyembah. Itu Allah lagi ngomong, itu hambaku hakikatnya sedang menyembah kepadaku. Hambaku sedang menyembah aku. Tahu kalau bahasa kita nih, bahasa gampangnya. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau kami minta pertolongan. Ayolah jamaah. Ayat kelima ini melahirkan salah satunya, melahirkan konsep hak dan kewajiban. Jadi kalau kita ingin meminta, maka kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin meminta hak sebagai hamba kepada Tuhan kita, maka harusnya kita melaksanakan kewajiban, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya meminta menurut hak, tapi juga melaksanakan kewajiban. Makanya konsep hak dan kewajiban itu harus seimbang. Dalam berkeluarga saja kita mesti seimbang dalam berkeluarga. Dalam berdoa juga seimbang. Kalau lagi bulan puasa itu kita membaca ayat yang diawali dengan ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti di ayat-ayat selanjutnya itu ada begini, ayat jamaah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi, dan apabila meminta hambaku anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan apabila bertanya, bukan meminta, bertanya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, apabila bertanya tentang apa? Tentang Allah, siapa hambaku, maka Allah bilang fa inni qarib, maka sungguh aku amat dekat. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permintaan, permohonan orang yang memohon terhadap permohonannya. Tapi ada syaratnya. Ayat itu ada syaratnya. Fayastajibu li wa yu'minu bi, maka hendaknya dia melaksanakan kewajiban kepada aku, kata Allah. Wa yu'minu bi, dan hendaknya dia beriman kepada aku. Jadi dikabulkan kalau kita minta, mbok iya laksanakan kewajiban Anda. Itu loh. Nah, itu maksudnya. Ini kan konsep hak dan kewajiban.
nanti ada istisna, bahkan dia bandel tapi kok dikasih juga. Nah itu pengecualian. Kita udah sama-sama tahu itu namanya istidraj. Udah pernah saya sampaikan istidraj. Istidraj itu kalau main layangan saya pernah sampaikan, ibaratnya diulur, nanti dibeton. Istidraj. Kembali pada yang tadi. Sama juga kita juga sebagai suami istri itu nggak bisa hanya menuntut hak, tapi nggak melaksanakan kewajiban. Sebagai suami nggak bisa. Guru-guru kita udah menyampaikan tuh, kalau kita ngasihnya cuma 20.000, ya terima nasi, sambal goreng, kerupuk, sama ikan teri, terima. Jangan minta ayam, tempe, pecel, kerupuknya kerupuk udang. Itu percontohan mudahnya. Makanya dalam konsep perkawinan itu kalimat pertamanya yang dikatakan perkawinan di dalam undang-undang perkawinan, nggak usah dihafalin. Undang-undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diamandemen beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Di pasal 1-nya itu konsep perkawinan itu apa katanya? Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ikatan itu apa sih? Ikatan itu kalau bahasa mudahnya, ikatan itu hubungan hukum di mana satu pihak berkewajiban atas prestasi, pihak yang lain berhak atas prestasi. Makanya kedua-duanya pasti punya kewajiban. Perkawinan berarti punya hak dan kewajiban. Istri punya hak, punya kewajiban, suami punya hak, punya kewajiban. Begitulah konsep agama, haqquz zaujati ala zaujiha atau haqquz zauji ala zaujiha. Haqquz zauji ala zaujatihi. Hak suami atas istrinya, begitu pula hak istri atas suaminya. Seimbang, gak boleh suami istri. Islam mengajari, Islam mengajari. Itu perkawinan itu ikatan lahir batin, mesti lahir batin sebagai suami istri antara laki-laki dan perempuan. Makanya Indonesia gak bakal seumur-umur ngakuin pernikahan antara laki-laki dengan laki-laki, antara perempuan dengan perempuan, karena undang-undangnya mengatakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. Gak bakal, biarin aja kawin antara laki-laki dengan laki-laki, tapi bukan di Indonesia. Undang-undang perkawinan laki-laki dan perempuan, tenang aja. Tapi jangan tenang-tenang. Nanti kalau undang-undangnya berubah repot juga. Tapi insya Allah masih banyak alim ulama. Saya lanjutkan kembali. Katanya harus ada pertanyaan. Nanti saya sisa ada waktu. Kemudian ayat yang ke-6, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jadi ayat yang ke-5 itu separuh, ayat yang ke-6 itu bagi hamba, ayat ke-7 bagi hamba, ayat kedua, ketiga, keempat bagi Allah, ayat ke-5 separuh-separuh bagi Allah dan bagi hamba, ayat ke-6 bagi hamba, ayat ke-7 bagi hamba. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ingat ya, ini karena napasnya tadi kehabisan, bacanya harus satu nafas. Udah tahu ya kemarin ya.
kecuali nggak pakai basmalah. Nah, itu dibaca dua, putus separuh-separuh. Ayyuhal jamaah, begitulah hadis qudsi. Rasulullah SAW bersabda tentang suratul Fatihah, 2, 3, 4 bagi Allah, 5 setengah bagi Allah, setengah bagi hamba, 6 dan 7 bagi hamba. Ayyuhal jamaah, kembali ke kata per kata. Kemarin baru alhamdulillahi rabbinya belum, al-alamin belum. Sekarang rabbinya, supaya cepat sama al-alamin. Ada yang mau nanya dulu nggak? Katanya harus dikasih, ada yang nanya. Tapi nanya tentang yang masih ada waktu 7 menit, alhamdulillah. Masih ada waktu. Silakan 7 menit. Siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kiai atas waktunya. Walaupun barangkali gak nyambung, tapi sambung nyambung ini. Surat Al-Fatihah itu dikenal dengan wajib untuk kita yang mazhab Syafi'i. Nah, tata cara membaca surat Al-Fatihah, bagaimana ketika seorang imam kemudian ada sedikit keluar dari jalur hukum-hukum membaca Al-Quran. Contoh Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Apakah yang tahu itu boleh menjadi makmumnya? Yang sudah tahu dengan arti dari Rahman Rahim diganti Rahman Rahim, kemudian nyenggol lagi dengan ada istilah lahan, ada istilah intiqal, alhamdu, an'amta, dan seterusnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terbaik itu imam. Imam itu kan ada syarat-syaratnya. Imam itu ada syarat-syaratnya. Pertama, yang paling tahu tentang Al-Quran. Yang paling tahu tentang Al-Quran, mengetahui ulumul Quran, dan juga paling banyak hafalannya. Karena boleh jadi orang yang alim, tapi fasahatul kalam bisa jadi akan sedikit terganggu. Bisa jadi kalau bahasa kita cedak, bukan pelok, atau cadel dibalik. Cedak, cadel, tapi nggak sampai pelok. Yang kedua, dia banyak mengetahui tentang hadis, ulumul hadis, dan hafal lebih banyak hadis. Yang ketiga, dia tahu tentang ilmu fikih. Karena dalam sholat di dalamnya ada tata cara fikih. Jangan sampai ketika dia lupa atau batal atau apapun namanya yang terkait dengan persoalan fikih,
dia nggak tahu sebagai imam. Hati-hati. Termasuk sebelum sholat itu persoalan fikih, yaitu persoalan toharah. Toharah kan persoalan fikih. Jadi seorang imam dia harus tahu fikih, karena sebelum jadi imam dia harus tahu toharah. Bagaimana pakaiannya itu? Apakah nantinya suci ketika mencucinya? Makanya orang yang ahli fikih dia mencuci di rumah akan hati-hati sekali, akan memisahkan antara pakaian dewasa dengan pakaian bayi, antara sepak, nggak bohong ya, sepak pakaian dalam dengan pakaian-pakaian biasa, antara yang sudah terkena najis dengan yang biasa. Itu ahli fikih di rumah. Jadi nggak sembarangan. Fikih itu bukan hanya ketika sholat, ketika wudhu, wudhu itu saja. Kalau kita belajar fikih ini tidak sampai ahli tentunya, tapi tentu sebagai pembelajar, muta'alim, kita orang yang belajar dan masih belajar supaya dapat jaminan dari Allah. Kita pasti belajar terus supaya kalau ada salah masih dapat jaminan. Jaminan apa? Kalau bahasa beli barang dapat garansi seumur hidup. Karena kita tetap belajar. Garansi, orang yang tidak belajar tidak dapat garansi vaksinnya. Makanya belajar tetap. Emang saya nggak belajar, tetap belajar, baca terus. Mau ngajar baca terus. Mau ngaji, mau ceramah, mau baca terus. Garansi ini belum sampai Pak. Kalau gunung tahu yang di atas dengkul. Kalau orang perempuan genit banget itu. Genit kan perempuan, laki-laki juga ada yang genit. Nah, itu jadi 4 ada syaratnya. Itu yang terbaik Mas Warto. Sekarang nih kita pilih dari itu yang jadi imam berdasarkan rapat dari Dewan Kemakmuran Masjid. Bisa jadi kita dari satu sisi lebih, tapi dari 3 sisi kita punya kekurangan. Bisa jadi. Makanya boleh saja Pak Selamat kita menjadi makmum kalau ada sedikit kesalahan dari imam. Yang penting bukan merupakan sesuatu yang membatalkan sholat. Gitu ya. Itu membatalkan sholat. Cara bacanya membatalkan sholat. Misalkan iyyaka na'budu, dia baca iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Misalkan. Kiranya udah cukup. Mudah-mudahan kita lanjutkan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.